Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubaid Al-Hadi. Saat ini saya menjabat sebagai pelaksana pemula di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dan ditugaskan di bidang sumber daya aparatur, tepatnya di seksi teknis fungsional. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan internet berbasis YouTube sebagai media untuk berbagi informasi dan edukasi tentang tata cara penyusunan dan penilaian daftar usulan penetapan angka kredit Dupak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Daftar usulan penetapan angka kredit yang selanjutnya disingkat Dupak adalah daftar yang berisi jumlah satuan angka kredit dari butir-butir kegiatan yang telah dilaksanakan dan dibuat oleh seorang yang memiliki jabatan fungsional Polisi Pamong Praja. Dokumen Dupak terdiri dari yang pertama, surat pengantar dari unit kerja termasuk penilaian di kantor sendiri. Yang kedua, formulir Dupak sesuai dengan lampiran peraturan bersama Mendagri dan Kepala BKN nomor 34 dan nomor 9 tahun 2015 tentang ketentuan pelaksanaan Permenpan RB nomor 4 tahun 2014 tentang jabatan fungsional Polisi Pamong Praja dan angka kreditnya. Yang pertama, anak lampiran ke-7 untuk Pol PP pemula. Yang kedua, anak lampiran ke-8 untuk Pol PP terampil. Yang ketiga, anak lampiran ke-9 untuk Pol PP mahir. Yang keempat, anak lampiran ke-10 untuk Pol PP penyelia. Yang kelima, anak lampiran ke-11 untuk Pol PP ahli pertama. Yang keenam, anak lampiran 12 untuk Pol PP ahli muda. Yang ketujuh, anak lampiran ke-13 untuk Pol PP ahli madya. Selain itu juga, dokumen Dupak terdiri dari yang pertama, surat keputusan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja. Yang kedua, surat keputusan kenaikan pangkat terakhir. Yang ketiga, penetapan angka kredit terakhir. Yang keempat, bukti fisik penugasan. Hal yang diperlukan yang pertama, surat perintah tugas. Yang kedua, surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan SPMK sesuai dengan lampiran peraturan bersama Mendagri dan Kepala BKN nomor 34 dan nomor 9 tahun 2015. Anak lampiran 14 sampai dengan 18. Yang ketiga, laporan kegiatan. Tim penilai. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pol PP wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan, dan mengusulkan daftar usulan penilaian dan penetapan angka kredit atau Dupak. Ada 3 tugas utama tim penilai. Yang pertama, membantu Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau pejabat pimpinan tinggi pertama yang ditunjuk untuk membidangi Pol PP. Yang kedua, membantu Kepala Satpol PP Provinsi dan Kabupaten dalam menetapkan angka kredit. Yang ketiga, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pol PP yang berhubungan dengan penetapan angka kredit. Unsur dalam tim penilai. Pada poin pertama, untuk tim penilai pusat. Pada poin kedua adalah untuk tim penilai provinsi dan tim penilai kabupaten. Syarat untuk diangkat menjadi anggota tim penilai. Yang pertama, menduduki jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan pangkat Pol PP yang dinilai. Yang kedua, memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pol PP dan aktif melakukan penilaian. Berikut ini keanggotaan tim penilai. Seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap sebagai anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan paling kurang 4 orang anggota. Berikut ini adalah susunan keanggotaan tim penilai. Yang pertama, sekretaris tim penilai harus berasal dari unsur kepegawaian. Yang kedua, anggota paling kurang 2 orang berasal dari jabatan fungsional Pol PP.
Penilaian angka kredit. Penilaian adalah pemberian nilai yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atas dasar data atau dokumen yang telah diperiksa dan diyakini kebenarannya, atas kesesuaian atau kelarasan data yang terhimpun. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh jabatan fungsional polisi Pamong Praja dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam penilaian. Yang pertama, objektif. Yang kedua adalah jujur. Yang ketiga, independen. Yang keempat, akuntabel. Perangkat angka kredit sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 4 tahun 2014 tentang jabatan fungsional polisi Pamong Praja dan angka kreditnya. Kemudian rincian kegiatan satuan angka kredit. Kemudian jumlah angka kredit kumulatif Pol PP sesuai dengan pendidikan dan jabatan. Lalu satuan angka kredit konversi in passing Pol PP. Yang kedua, ada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN nomor 34 tahun 2015 dan nomor 9 tahun 2015 tentang ketentuan pelaksanaan Permenpan RB nomor 4 tahun 2014 tentang jabatan fungsional polisi Pamong Praja dan angka kreditnya. Di sana menyebutkan ada contoh SK Pol PP, contoh penetapan angka kredit, contoh SPMK, contoh formulir Dupak Pol PP. Angka kredit dan level jabatan. Satuan angka kredit pada level jabatan Pol PP terampil dan Pol PP ahli yang dibutuhkan untuk naik pangkat. Satu tingkat pada pangkat jabatan lebih tinggi. Berikut ini adalah tabel jabatan fungsional Pol PP terampil beserta angka kredit dan kebutuhan angka kredit untuk proses kenaikan pangkat. Berikut ini pula ada tabel jabatan fungsional Pol PP ahli beserta angka kredit dan kebutuhan untuk naik pangkat. Berikut ini syarat naik pangkat fungsional Pol PP. Yang pertama, paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir. Yang kedua, memenuhi angka kredit kumulatif. Yang ketiga, nilai prestasi kerja baik 1 tahun terakhir. Syarat kenaikan jenjang jabatan fungsional Pol PP. Yang pertama, paling singkat 1 tahun dalam pangkat terakhir. Yang kedua, memenuhi angka kredit kumulatif. Yang ketiga, nilai prestasi kerja bernilai baik 2 tahun terakhir. Yang keempat, wajib mengikuti uji kompetensi. Yang kelima, tersedia formasi jabatan. Syarat yang diperlukan oleh Pol PP terampil untuk pindah kategori ke ahli. Syarat yang pertama adalah paling singkat 1 tahun dalam pangkat terakhir. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan. Ketiga, prestasi kerja bernilai baik 2 tahun terakhir. Yang keempat, memiliki ijazah paling rendah sarjana atau diploma 4. Kelima, wajib mengikuti diklat Pol PP. Yang keenam, tersedia formasi jabatan. Tahapan dalam penilaian. Ada 2 tahapan. Yang pertama persiapan, yang kedua penilaian. Tahapan pertama, sosialisasi. Kedua, penetapan waktu pelaksanaan. Ketiga, pengumpulan dokumen Dupak. Keempat, pendistribusian dokumen Dupak. Yang kelima, penetapan waktu dan tempat verifikasi dan penilaian angka kredit. Ada 7 tahapan dalam proses penilaian. Yang pertama, memastikan daftar Dupak yang akan diverifikasi. Yang kedua, memeriksa kelengkapan dokumen. Yang ketiga, memeriksa buatan bukti fisik. Yang keempat, memeriksa deskripsi atau batang tubuh atau substansi laporan atau bukti fisik lainnya. Yang kelima, memeriksa kesesuaian dan relevansi antara bukti fisik. Yang keenam, memberikan nilai berdasarkan validasi atau kebenaran bukti fisik. Dan yang ketujuh, memberikan catatan penilaian jika terdapat muatan tertentu. Setelah penilaian angka kredit selesai, dilakukan sidang pleno penetapan angka kredit. Ada 7 tahapan sidang penetapan angka kredit. Yang pertama, kehadiran tim setidaknya setengah ditambah 1 dari keseluruhan peserta sesuai dengan SK tim penilai. Yang kedua, ketua tim penilai memimpin sidang pleno dengan mempersilahkan setiap peserta memaparkan hasil verifikasi Dupak yang telah selesai dihitung. Yang ketiga,
Setiap peserta memberikan tanggapan atau persetujuan atas hasil penilaian yang telah dipaparkan. Yang keempat, melakukan voting dalam hal tidak terdapat titik temu. Yang kelima, tim penilai dan ketua membubuhi tanda tangan pada hasil penilaian yang telah disetujui. Selanjutnya, menyampaikan hasil sidang pleno kepada sekretariat untuk dibuat dokumen PAK. Yang terakhir, menandatangani berita acara sidang pleno angka kredit. Tahapan terakhir adalah penetapan angka kredit. Adalah proses menentukan capaian akhir satuan angka kredit jabatan fungsional Pol PP dalam bentuk dokumen tertulis oleh pejabat yang telah ditentukan sebagaimana aturan berlaku. Dokumen penetapan angka kredit jabatan fungsional Pol PP berpedoman pada anak lampiran 19 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN nomor 34 dan nomor 9 tahun 2015. Pada gambar berikut ini adalah rincian nilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP tingkat ahli. Dan pada gambar ini adalah rincian angka kredit jabatan fungsional Pol PP tingkat terampil. Pada gambar berikut ini adalah jenjang jabatan fungsional Pol PP. Yang pertama, jumlah angka kredit. Yang kedua, kebutuhan naik pangkat 1 tingkat. Yang ketiga, nilai angka kredit karya tulis ilmiah. Yang ketiga, tunjangan jabatan. Yang keempat, tunjangan kinerja. Yang kelima, batas usia pensiun. Pada gambar berikut ini, saya akan mencontohkan kenaikan pangkat jabatan fungsional terampil Satpol PP. Yang pertama, jumlah angka kredit kumulatif yang diperlukan untuk kenaikan pangkat Satpol PP pengatur 2C ke pengatur tingkat 1 2D adalah 80 poin. Dengan nilai in passing 60, harus mencari angka kredit sebesar 20. Itu adalah rincian kegiatannya. Yang pertama, penegakan perda. Pelaksanaan kegiatan non-UCC dengan nilai angka kredit 0,02 dikalikan 30 kali kegiatan sama dengan 0,6. Begitu juga selanjutnya, sebagai contoh melaksanakan patroli dengan nilai 0,028 dikalikan 30 kegiatan, jadi 0,84. Seterusnya dengan nilai akumulasi tersebut, maka mendapatkanlah nilai 20,168. Angka poin tersebut sudah cukup untuk kenaikan pangkat ke jenjang berikutnya. Pada gambar berikut ini saya mengambil contoh kenaikan pangkat jabatan fungsional Pol PP ahli. Yang pertama, jumlah angka kredit kumulatif yang diperlukan untuk kenaikan pangkat Satpol PP ahli 3B ke ahli muda 3C dengan angka kredit sebesar 200 poin. Dengan nilai in passing 150, mereka harus mencari angka kredit sebesar 50 poin. Yang pertama ada rincian kegiatan, yang penegakan perda, pelaksanaan tindakan non-justisi dengan nilai angka kredit 0,11 dikalikan 60 kegiatan sama dengan 6,6. Yang berikutnya ada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ada kegiatan melakukan patroli 0,05 dikalikan 50 kegiatan hasilnya 2,5. Untuk kenaikan pangkat 3B ahli pertama ke 3C, ahli muda 3C, diperlukan unsur pengembangan profesi, membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang tugas fungsi Pol PP dengan poin 3,5 dikalikan 1 makalah sama dengan 3,50. Dengan nilai akumulasi poin-poin tersebut, tercukupilah poin dengan angka kredit 50,65. Dengan poin tersebut, maka persyaratan untuk kenaikan pangkat sudah tercukupi.
Berikut ini adalah bukti fisik yang harus disiapkan sebagai bahan penilaian Dupak. Yang pertama, kegiatan non-jusisi. Ada kegiatan patroli, pengamanan, pengawalan, pengendalian massa, deteksi dini, dan pendataan Satlinmas. Di situ ada surat perintah tugas, surat pernyataan melaksanakan tugas, kartu identitas pelanggar, dokumen administrasi atau surat teguran. Yang kelima ada dokumentasi kegiatan dan laporan kegiatan untuk kegiatan non-jusisi. Untuk kegiatan patroli ada surat perintah tugas, surat pernyataan melaksanakan tugas, laporan pelaksanaan patroli, dan dokumentasi kegiatan. Untuk kegiatan pengamanan, surat perintah tugas, surat pernyataan melaksanakan tugas, laporan pelaksanaan kegiatan, dan dokumentasi kegiatan. Begitu juga dengan kegiatan pengawalan, harus memiliki surat perintah tugas, surat pernyataan melaksanakan tugas, laporan pelaksanaan pengawalan, dan yang terakhir dokumentasi kegiatan. Untuk pengendalian massa, surat perintah tugas, surat pernyataan melaksanakan tugas, laporan pelaksanaan, dokumentasi kegiatan. Untuk melaksanakan deteksi dini, yang pertama rencana pengumpulan bahan keterangan, yang kedua surat perintah tugas, yang ketiga surat pernyataan melaksanakan tugas, yang keempat laporan informasi, yang kelima laporan kegiatan, dan yang keenam dokumentasi kegiatan. Pendataan dan pelatihan Satlinmas. Yang diperlukan surat perintah tugas, surat pernyataan melaksanakan tugas, SK tim penelatihan, keempat laporan pembinaan dan pelatihan, yang kelima dokumentasi kegiatan. Demikianlah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.